Seorang pemimpin dalam memimpin organisasi atau perusahaan harus memiliki visi dan misi yang jelas. Karena dengan itu, mereka bisa memimpin perusahaan dengan baik dan berjalan sesuai prosedurnya. Dengan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas, mereka bisa membuat dan merencanakan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus bisa menentukan arah yang jelas bagi bawahannya, agar dapat mengoptimalkan kinerja tim sehingga berhasil mencapai tujuan bersama. Inilah yang dinamakan visi. Selanjutnya adalah apa sajakah kriteria visi yang baik. Yang pertama ada imaginable, yaitu dapat dibayangkan. Yang kedua ada desirable, menarik. Yang ketiga ada visible, yaitu realistis dan dapat dicapai. Yang keempat ada fokus atau jelas. Yang kelima ada fleksibel, yaitu bersifat aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam ada communicable, yaitu mudah dipahami. Nah, dari keenam kriteria di atas, Anda dapat jadikan dasar untuk menentukan visi dan memberikan arah bagi keberhasilan perusahaan Anda. Selanjutnya, adapun cara membuat visi misi perusahaan terdiri dari beberapa langkah yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama, tentukan tujuan perusahaan. Dalam membuat visi misi perusahaan, langkah awal yang harus kamu pikirkan adalah tujuan dari berdirinya perusahaan tersebut, keuntungan hingga ruang lingkup perusahaannya. Untuk menjawab 3 hal di atas, coba jawab 3 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, tujuan. Mengapa perusahaanmu harus ada? Selanjutnya, lingkup. Apa yang harus dan tidak dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan? Yang ketiga, keuntungan. Bagaimana perusahaan melakukan sesuatu secara berbeda atau lebih baik maupun efisien. Selanjutnya, ada pertimbangan nilai-nilai perusahaan. Setiap perusahaan yang berdiri pasti mereka memiliki nilai baik, itu implisit maupun eksplisit. Biasanya bentuk dari nilai ini ditunjukkan dengan kata sederhana, contoh inovasi atau komunikasi. Kamu telah berhasil menemukan nilai-nilai perusahaan, maka kamu akan menjalankan bisnis beriringan dengan tujuan perusahaan. Terus selanjutnya, jelaskan bagaimana perusahaanmu akan beroperasi. Nah, cara membuat visi misi perusahaan lainnya yang harus diperhatikan adalah menjelaskan bagaimana bisnis dapat beroperasi. Nah, biasanya adalah dengan memasukkan nilai perusahaan dari dalam penjelasan tersebut. Contohnya, memberikan kualitas produk yang tinggi, terus dorong inovasi atau kreativitas. Yang ketiga, praktikan pembangunan berkelanjutan. Terus selanjutnya yang terakhir, memberikan layanan pelanggan yang unggul. Sehingga bila contoh-contoh tersebut digabungkan dengan tujuan perusahaan, maka akan seperti menjual sepatu dengan kualitas terbaik, menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua anak dapat mengalami keberhasilan belajar. Lalu yang keempat, berorientasi pada masa depan. Cara membuat visi misi perusahaan di poin keempat ini berhubungan dengan masa depan atau bisnis perusahaan. Dalam artian, ketika kamu ingin membuat sebuah visi misi, maka mulailah dengan orientasi masa depan, tentunya dengan mempertimbangkan lanskap bisnis perusahaan dalam beberapa waktu mendatang. Dengan demikian, memikirkan masa depan kamu pun harus mempertimbangkan bagaimana agar visi misi tersebut bisa terjaga secara berkelanjutan dan terukur. Yang kelima, jangan ambigu. Dalam membuat visi misi perusahaan, kamu diharapkan tidak menjelaskannya secara ambigu karena dapat membingungkan para karyawan dan dirimu sendiri dalam membangun visi tersebut. Pikirkan visi misi perusahaan yang sederhana, khusus dan jelas, lalu tulis dan ucapkan visi misi tersebut agar maknanya konkret. Nah, dan yang terakhir, letakkan pernyataan visi misi perusahaan baru kemudian bekerja. Saat kamu berhasil merumuskan pernyataan visi misi perusahaan, itulah saatnya kamu bersama tim mengimplementasikan visi misi tersebut dalam rencana bisnis perusahaan. Dengan begitu, semua tim dan pelanggan dapat mengetahui visi misi perusahaanmu. Kamu pun bisa meletakkan visi misi ini di dalam tema kampanye iklan perusahaan. Ada 2 jenis pernyataan misi. Misi berorientasi pelanggan. Contohnya ada 3. Yang pertama, menentukan tujuan organisasi dalam hal memilih kebutuhan pelanggan atau memberikan solusi untuk mereka.
Dan yang kedua, dapat dengan mudah diselesaikan dengan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, misalnya pernyataan jasa penerbangan Air Asia Everyone Can Fly adalah customer oriented. Ini tidak fokus pada jasa penerbangan yang diberikan saja, namun juga memberikan solusi untuk kebutuhan penerbangan terjangkau bagi pelanggan. Iya. Misi berorientasi produk, contohnya ada dua. Yang pertama, berfokus pada produk atau jasa yang mampu menjadi solusi akan kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua, pernyataan ini memberikan fleksibilitas yang lebih kritikal bisa perusahaan karena kebanyakan produk memiliki siklus hidup produk dan menawarkan perluasan pasar terbatas. 9 komponen agar misi menjadi efektif. Misi yang pertama, siapa pelanggan Anda? Bagaimana Anda menggantikan mereka? Misi yang kedua, atau layanan apa produk atau layanan utama yang Anda tawarkan dan keuntungan mereka? Misi yang ketiga, di mana lokasi geografis perusahaan Anda beroperasi? Misi yang keempat, apa teknologi dasar yang digunakan untuk operasional perusahaan? Misi yang kelima, perhatian pada keberlangsungan perusahaan, apakah perusahaan berkomitmen terhadap dan kesehatan finansial. Yang keenam, apa kenyataan dasar, nilai, dan filosofi yang membimbingkan sebuah organisasi. Yang ketujuh, konsep diri, apa kekuatan kompetensi atau keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ke-8, perhatian pada citra publik, apakah perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan. Yang ke-9, kepedulian bagi karyawan, bagaimana perusahaan memerlukan karyawan. Mengapa membuat misi itu penting? Misi membawa manfaat berikut: menginformasikan kepada pemangku kepentingan organisasi tentang rencana dan sasaran, menyatukan usaha karyawan dalam mengejar tujuan perusahaan, melayani sebagai alat hubungan masyarakat yang efektif, menjadikan dasar yang mengalokasikan sumber daya, panduan pembuat keputusan strategis atau harian, dan menunjukkan bahwa perusahaan itu proaktif. Ciri kepemimpinan yang harus menjadi fokus Anda, para manajer, untuk meningkatkan kinerja personal dan bisnis. Yang pertama, visi. Pemimpin memiliki kemampuan untuk melihat banyak hal, menentukan arah organisasi. Pemimpin menentukan masa depan organisasi. 2. Komunikasi. Pemimpin mampu membuat orang lain membagi visi mereka. Mereka berkomunikasi dengan cara yang jelas dan mengena. Apakah dalam pertemuan besar atau diskusi personal, mereka pernah melewatkan peluang untuk menyampaikan pesan mereka. 3. Fleksibilitas. Pemimpin bersedia untuk belajar. Pemimpin memiliki komitmen untuk menggali pengetahuan mereka serta memastikan orang lain akan mengejar tuntutan atas tenaga kerja yang berpendidikan lebih baik. 4. Berpotensi pada tindakan. Pemimpin tahu bahwa tidak cukup hanya mengumpulkan ide-ide bagus dari orang lain. Saat cara baru menyelesaikan sesuatu bisa diimplementasikan, membuat mereka dalam tindakan akan ditanggung oleh semua tim. Yang kelima, pemikir bottom line, finansial dan batasan organisasi. Ketika mereka memiliki informasi yang sama seperti eksekutif senior, diharapkan mereka akan mencapai keputusan yang sama. Yang keenam, membangun hubungan. Pemimpin memberi kesempatan pada orang atau kelompok tahu sudut pandang mereka, terlepas mereka setuju atau tidak. 7. Mendengarkan. Pemimpin memiliki kepentingan bersama dalam masalah yang dibahas. Memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu menunjukkan mereka dianggap setara. 8. Respect. Pemimpin tidak bicara, mereka berkomunikasi. Mereka memperlakukan orang lain dengan respect, jangan merendahkan mereka. Pemimpin membantu meningkatkan bahwa mereka memiliki peran yang sama dalam menemukan solusi yang bisa diterima. 9. Fokus. Pemimpin fokus pada isu emosional yang menghubungkan mereka dengan pengikutnya. Pemimpin selalu menekankan nilai yang dibagi dengan karyawannya
menyertakan karyawannya mereka dalam misi yang memberikan mereka arah dan tujuan kerja. 10. Inovatif. Seorang pemimpin bisa berpikir mandiri dalam situasi yang kritis. Mereka harus siap dengan jawaban dan tidak mencari jawaban. 11. Harapan yang tinggi. Pemimpin telah menemukan semakin tinggi harapan dari karyawannya, semakin baik hasil yang dicapai. 12. Hasrat. Pemimpin tidak menyukai birokrasi dan semua omong kosong yang dihasilkannya. 13. Perubahan. Pemimpin menstimulasi dan menikmati perubahan. Jangan takut atau takluk. Dengan rasa takut mereka melihat perubahan sebagai peluang, bukan ancaman. 14. Energi. Pemimpin memiliki energi yang besar dan kemampuan untuk memberikan energi dan menyegarkan pihak lain. Mereka kecepatan adalah keuntungan, kompetitif dan melihat benefit keseluruhan organisasi yang bisa dihasilkan dengan fokus pada speed. 15. Dukungan. Pemimpin dikelilingi oleh orang yang kompeten, tanggung jawab, dan sportif. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi memerlukan visi dan misi, dan pemimpinlah yang bertugas untuk menentukan arah tujuan organisasi. Karena tanpa adanya pembentukan visi dari pemimpin, organisasi tidak menjadi terarah. Selain itu, misi organisasi juga tidak terarah dan strategi organisasi tidak ada. Kemudian kontrol kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik. Visi misi serta strategi sangat berkaitan erat dengan efektivitas pemimpin. Oleh karena itu, sebuah organisasi menjabarkan tujuan organisasinya, dan mereka tujuan itu pula seorang pemimpin membawa organisasi dan menggerakkan tim dan organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tanpa adanya visi, misi, dan strategi, organisasi menjadi tidak terarah. Pemimpin yang tidak dapat menentukan visi organisasi diibaratkan sebagai seorang pilot yang membawa penumpang tanpa mengetahui kemana tujuan pesawat tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.